pronoun. Bisa dipahami? Nah, pronoun ini dia punya banyak macam turunan. Yang pertama, English has 6 other types of pronoun. The first one is reflexive. Reflexive ini contohnya myself, themselves. We need to believe in ourselves more. Nah, ini tidak saya bahas secara panjang lebar di sini karena ini nanti cakupannya di mata kuliah grammar. Untuk yang jenis kedua, demonstratif, tadi pointing ya, penunjukan. Misalnya, this is my pen, that looks delicious, penunjukan. Jadi bisa kita katakan bahwa refleksif, demonstratif ini bagian are the part of ini tadi pronouns. Bahwa pronouns ini punya beberapa turunan. Dan yang ketiga ada interrogatives, atau question. Misalnya what, which, who, whom, dan juga whose. If you are confused what makes who different from whom, in certain books it is stated that who is used to describe or to ask subject, while whom is for object. Jadi who digunakan untuk menanyakan subjek atau pelaku, sedangkan whom digunakan untuk menanyakan objek. Tetapi di dalam buku grammarnya Betty Ezer, yang buku grammar itu yang warna biru, kalau Anda pernah baca atau punya, di situ dikatakan bahwa sebenarnya orang bule pun tidak mempermasalahkan antara penggunaan who dengan whom. Tapi ketika kita dealing with questions in a test, misalnya kita punya ujian bahasa Inggris nih yang sedang mengerjakan soal, di dalam opsi jawaban tersebut membedakan penggunaan who dengan whom, maka tetap kita mengacu pada kaidah yang pertama tadi, bahwa who digunakan untuk menanyakan subjek, sedangkan whom digunakan untuk menanyakan objek. Dan ini juga cakupannya tidak dibahas di mata kuliah linguistics, ini cakupannya di dalam mata kuliah grammar. Contohnya bagaimana? Who made this mess? Siapa yang membuat keributan ini? Misalnya ya. Nah, di sini who ini berfungsi sebagai interrogatif as a part of pronoun tadi. Kemudian ini dia menanyakan doer, actor, pelakunya siapa yang membuat keributan ini. Kemudian yang B, what are you talking about? Yang C, to whom did you speak? Nah, to whom ini bukan bertanya pelaku, tetapi orang you ini dia sedang bicara kepada siapa objeknya. Nah, ini salah satu contoh dari penggunaan kata whom. Yang keempat, ada yang disebut dengan relatives. Relatives contohnya yaitu that, which, who, whom, dan juga whose. Misalnya, the last bike that I owned was expensive. Saya minta tolong teman-teman, Mbak dan Mas, bisa tolong terjemahkan kalimat yang nomor A. Sepeda terakhir yang saya miliki harganya mahal. Sepeda yang lama Sepeda lama yang saya Sepeda lama yang saya miliki sangat mahal. Yang Mahal. saya miliki mahal. Oke. Berarti tadi ini Anda menerjemahkan kata that ini sebagai apa? Kalau Yang yang ambil sama manajemen itu Sebagai yang saya lagi coba yang B. The man who lives next door is Anton. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? laki-laki yang tinggal di sebelahku adalah Anton. Anton. Laki-laki yang tinggal sebelah adalah Anton. Ya, betul. Laki yang tinggal di seberang rumah itu namanya Anton. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah tadi ketika Mbak dan Mas ini menerjemahkan kata that dan juga who pada kalimat ini. Berarti ini bukan pertanyaan, bukan artinya siapa. Kalau siapa ini tadi, who made this mess? Because it is also written at the very beginning of a sentence. Sedangkan ini kan ditulisnya di tengah-tengah kalimat. Jadi artinya bukan siapa.
Bukan laki-laki siapa yang tinggal, bukan. Tapi laki-laki yang tinggal. Gelas baik yang I own, begitu. Jadi maknanya ini adalah yang. Fungsinya sebagai apa? Sebagai conjunction. Conjunction, begitu. Atau kalau misalnya teman-teman pernah dengar adjective clause, pernah dengar? Iya, Nah, ini adjective clause itu sama dengan relative clause. Lanjut ya. Kemudian di sini ada distributive pronouns, which are often followed by of you. Contohnya all of you, both of you, each of you, either of you, neither of you. Ini juga nanti akan Anda pelajari di mata kuliah grammar. Yang penting untuk dikaji pada konsep ini adalah bagaimana Anda bisa mengidentifikasi bahwa ketika kita menggunakan both of you, berarti itu maksudnya dia plural bentuknya. Karena both kan bermakna dua. Tapi kalau each berarti masing-masing, singular. Kalau untuk either dan neither ini nanti bergantung pada kata benda yang diposisikan dekat dengan kata kerja. Nah, kita sekarang lihat contohnya, each of them has a leather bag. Nah ini, each of them, karena each masing-masing, dia singular, oleh karena itu kata kerjanya menggunakan has, bukan have. I give presents to both of you. Both berarti kedua, dua-duanya. Yang keenam, a set of indefinite pronouns. Indefinite pronouns ini berarti kan orangnya belum spesifik siapa. Tidak disebutkan bahwa namanya dia misalnya atau Mbak Nimas dan lain sebagainya. Contohnya, anybody can make difference. Somebody should take the lead on this project. Could be anyone. Itu namanya indefinite pronouns. Yang perlu kita highlight, the thing that we need to highlight from determiners dan indefinite pronouns ini adalah ketika saya menulis I ate some bread, some ini refers to quantity, menunjukkan jumlah. Bisa misalnya Anda makan roti ya selembar, 2 lembar, 3 lembar, dan lain sebagainya. Jadi fungsi dari some ini sebagai determiners. Tapi ketika misalnya saya mengatakan I ate some bread, kemudian Mbak Nimas mengatakan give me some. Some-nya itu berarti bukan lagi determiners, tapi dia berfungsi sebagai indefinite pronouns. Jadi some merujuk kepada bread. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Inggris, memberikan suatu pengenalan terhadap objek tertentu pada informasi yang pertama, ini kan objek tertentunya adalah ini bread-nya tidak ada. Cukup direpresentasikan dengan adanya kata some. I ate some bread, give me some. Jadi some-nya berfungsi indefinite pronouns. Some yang pertama sebagai quantity. Contoh yang kedua, I haven't got any money. Saya belum punya uang. Oh, sebentar ini saya ngecas dulu ya. Bentar ya. Kalau buat zoom-zooman begini baterainya boros. Ya, contoh yang kedua, saya lanjutkan. I haven't got any money. Saya belum punya uang. Kemudian, I don't want any. Jadi bisa kita simpulkan dari contoh ini, any ini merujuk pada money. Tidak perlu Anda mengulang kembali kata bendanya untuk informasi yang kedua, tiga, dan lain sebagainya. Tapi kalau diulang bagaimana? Ya silahkan saja. Tidak apa-apa. Tapi tidak diulang pun tidak masalah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga yang tidak kalah serius dari kelas kata lainnya yaitu conjunction. Ada 2 tipe conjunctions, teman-teman. Yang pertama ini disebutnya sebagai coordinating conjunctions. Anda, have you ever heard the term fanboys? Ya. Ya.
fanboys ya, which is F ini stands for and, nor, but, or, yet, so. Disingkat menjadi tadi fanboys. Nah, sekarang kita perhatikan yang konsep pertama. It is a word. Jadi dikatakan bahwa conjunction itu adalah kata. It is a word that connect two or more elements of the same grammatical type. Yang perlu kita highlight adalah same grammatical type. Contoh ya, saya tuliskan misalnya, I like dancing and singing. Nah, ketika saya menulis kalimat seperti ini, this is actually a combination of two sentences. I like dancing. Kemudian I have another sentence which is I like singing. Tapi kalau membentuk dua kalimat seperti ini kan tidak efektif ya, karena kita punya kesamaan, yaitu subjeknya sama-sama I, kemudian verbnya sama-sama like. Kalau begitu, saya gabung saja deh, yang ini saya hapus, saya jadikan satu menjadi I like dancing and singing. Nah, oleh karena itu, di dalam konsep yang pertama ini, coordinating conjunctions itu menggabungkan dua atau lebih elemen yang tipe gramatikalnya sama. Ini, I like dancing, I like singing. Tipenya sama. Bisa disatukan menjadi and. Ya. Konsep yang kedua, the elements joined by coordinating conjunctions can be individual words, phrases, or clauses. Nah, yang perlu kita juga perhatikan bahwa coordinating conjunction, ini penting ya, ini hanya terjadi pada tataran words. Contoh, you and I. Bukankah you itu kata, I itu kata, jadi bisa kita gabungkan menggunakan conjunction and untuk menggabungkan pada tataran kata. Kemudian phrases katanya. Fanboys juga bisa digunakan untuk joining phrases. Bagaimana contohnya? Misalnya, beautiful woman and handsome man. Handsome man. Jadi contoh beautiful woman ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai phrase atau bahasa Indonesianya adalah frasa. Apa yang membedakan frasa dengan kata? Kalau kata itu it's just a single word. Jadi ketika saya bilang you, kan hanya satu ya katanya. Ini. Kemudian beautiful saja, misalnya beautiful saja adalah kata. Woman saja adalah kata. Tapi kalau sudah beautiful woman, more than one word, ini adalah phrase. Dan kalau Anda lihat di sini, dari contoh beautiful word, tidak ada yang namanya kata kerja. Jadi phrase, apakah phrase ini kalimat? Ya bukan. Kalau belajar menulis, kan kita mulai dari pada tataran apa dulu? Kata, frasa, naik lagi klausa, kalimat, yang tertinggi apa? Paragraf. Wacana. Ya, paragraf tidak tertinggi. Di atas paragraf masih ada lagi esai. Ya, jadi begitu. Yang namanya phrase itu bukan kalimat. Jadi kalau teman-teman nih yang sedang mengambil writing, misalnya topik sentence-nya the use of computers, itu kan bukan kalimat, sedangkan topik sentence harus ditulis dalam bentuk kalimat. Ciri kalimat itu at least ada subjek, ada verb. Nah ini kalau lihat beautiful woman tidak ada kata kerjanya sama sekali. Handsome man juga seperti itu, tidak ada kata kerjanya. Jadi kalau man saja adalah word, tapi kalau handsome man adalah phrase. Nah ini tadi ya fungsi dari conjunction and ini untuk menggabungkan pada tataran apa? Kalau tadi sudah digunakan untuk menggabungkan pada tataran kata, sekarang and saya gunakan untuk menggabungkan mereka pada tataran frasa.
Yang terakhir, yaitu menggabungkan klausa. Misal, I like him, misalnya. But he doesn't like me. Di sini kan ada dua klausa. Klausa itu ibaratnya mirip seperti kalimat. I like him ini as the first clause. Another clause is he doesn't like me. I want to combine those two clauses into one single sentence. And I need one of fanboys to join. Berarti I like him, but he doesn't like me. Jadi kalau Anda lihat di sini tatarannya kan sudah berbeda. Kata, frasa, kemudian klausa. Contoh dari coordinating conjunctions bisa nanti Anda baca secara mandiri, ada di salin dia selanjutnya ya. Fanboys, contoh kalimat dengan menggunakan nor misalnya seperti apa, menggunakan yet seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, saya masih bahas tentang conjunction. Kalau tadi conjunction-nya masuk kategori apa namanya? Yang fanboys? Coordinating. Ya, coordinating conjunction. Tadi fanboys apa aja? More, but, Or but, Yes. so. Nah, simple ya. Jadi fanboys pokoknya 3, 7 ya, 7 kata ini saja. Tapi kalau sudah membicarakan subordinating conjunctions, ini luas cakupannya. Nah, pertama-tama saya tanya terlebih dahulu, artinya subordinate itu apa? Kalau di kantor ada bos, ada subordinate. Subordinate artinya? anak buah, bawahan. Buah, bawahan, iya betul Pak. Anak buah atau bawahan. Jadi kita kadang bisa menebak ya, menebak kata dari bagian kata tersebut. Sub. Sub itu artinya bawah. Kalau Anda menulis artikel, kan ada heading, kemudian subheading gitu. Jadi sub menunjukkan dia turunan. Nah, sekarang subordinating conjunctions. Apa yang membuat subordinating conjunctions ini berbeda dari si coordinating conjunctions tadi? Kalau coordinating conjunctions tadi terjadi pada tataran apa saja? Word, phrases, clauses. Oke. Sekarang kalau subordinating conjunctions, dia ini belagu. Sok nih. Dia nggak mau tuh berada pada tataran kata dan frasa. Dia maunya berada pada tataran klausa. Makanya di sini dikatakan subordinating conjunctions join subordinate clauses to a main clause. Jadi terjadinya pada tataran klausa. Contoh ya, he wouldn't tell me why he did it. Ada berapa klausa di kalimat A? He wouldn't tell me. Klausa. 3 ya? 2. He wouldn't. Ada 2. Yang pertama apa? He wouldn't tell me. tell me. He wouldn't tell me. Ya, yang second clause, He did it. He did it. ya betul, he did it. Nah, karena mau menggabungkan dua klausa tadi menjadi satu kalimat yang utuh, maka saya menggunakan conjunction. Conjunction-nya disebut sebagai subordinating conjunction. Dia terjadi pada tataran klausa. Saya masukkan di sini why. Dia tidak memberitahu saya mengapa dia melakukan itu. Tapi conjunction why di sini bukan fungsinya untuk bertanya begitu. Bukan. Kalau bertanya yang tadi interrogative, who are you? Who did this? Why did you tell me? Itu bertanya. Tapi karena dia posisinya ada di tengah, fungsinya bukan untuk bertanya, tapi sebagai konjungsi, menggabungkan, menyambung klausa.
Ya, yang kedua, yang B, coba berapa klausannya? He said that he said Bisa. dua. Dua juga, iya. Dua. Yang pertama adalah He Bisa. said. he said something ya. Bisa. Kemudian yang kedua adalah he was. Sayur. Nah, karena ada dua klausa, sekarang saya mau gabungkan. Nah, saya butuh konjungsi. Konjungsinya subordinating conjunction. Saya pakainya that. Dia mengatakan bahwa dia capek. Bahwa, bukan itu artinya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini, why, that, ini kan they are not part of fanboys. Mereka tidak masuk ke ranah yang tadi 7 conjunction tadi gitu. Jadi sesuatu yang tidak masuk ke ranah fanboys, Anda kategorikan saja sebagai subordinating conjunction. Yang C juga seperti itu, terdiri atas dua klausa. Yang pertama, I teach English, kemudian I love it. I teach English because I love it. Gabungkan. Contoh dari subordinating conjunctions ini banyak sekali. Misalnya dari kategori cause ya atau sebab, ini ada as, ada because, ada since, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bahasa Inggrisnya karena itu enggak cuma because gitu. Ada bisa as, ada bisa due to, ada bisa juga since. Since bukan berarti juga selamanya sejak gitu. Since this morning, iya, sejak pagi ini. Tapi kalau misalnya saya mengatakan, since I love my mom, I will do whatever for her, misalnya. Karena saya menyayangi ibu saya, I will do whatever for her. Since, karena, begitu. Nah, di sini untuk kategori kedua ada comparison, just as, while, whereas, as though, dan lain sebagainya. Compassion ada although, even though, dan lain-lain. Condition ini ada if, jika, even if juga sama jika, provided that. Padahal provide kan biasanya umumnya artinya menyediakan ya. Tapi kalau provided ini artinya jika juga. Jadi ini maknanya sama ini ke belakang. Kemudian place ada where, wherever, ada time, after, as soon as long, sampai while. Ini juga nanti Anda bisa baca secara mandiri. Yang kedelapan atau kelas kata yang kedelapan adalah exclamation. It expresses fear, pain, dan juga surprise. Contohnya ini A, B, C. Jadi yang bagian C ini, what a beautiful sunset, bukan pertanyaan. Meskipun ada WH di sini ya. Ada WH word, bukan berarti dia pertanyaan. Terjemahannya apa sih? Artinya apa ini? Sunset. Matahari tenggelam yang sangat bagus. Iya, matahari terbenamnya bagus banget gitu ya. Kalau laptopnya mahal banget gitu. Bahasa Inggrisnya apa tuh? What an expensive laptop. Ya, what an expensive laptop. Oh, tugasnya gampang banget. What What an easy easy assignment. Ya, what an easy assignment. Bukan pertanyaan. Yang 8B ada interjection. Ini dicirikan oleh adanya monosyllabic. Mono kan single. Monosyllabic utterances. Utterance itu terjemahannya adalah tuturan. Apa itu tuturan ini? Ketika saya sedang berbicara, ini adalah tuturan saya. Contohnya, oh, wow, ouch, bravo. Monosyllabic. Nah, sekarang di sini saya punya practice untuk teman-teman semua, tolong dijawab ya. Anda coret-coret dulu. Decide what part of speech each of the underlined word is. Silakan, ada 3 soal. Hey.
Ya, sudah. Nomor 1 silakan siapa? Miss coba. Iya, silakan. Hey itu interjection. Mm-mm. Who interrogative. Mm-mm. Do verb. Ya, interrogatifnya tadi payungnya apa? Payungnya si interrogatif tadi apa? Reflect. Bukan. Ini? Pronoun. Nah, iya. Interrogative pronoun. Ya, karena kan kalau kita bilang interrogatif kan bukan word class ya. Word Iya. class tetap si pronoun tadi. Oke, betul. Kemudian nomor 2 silakan. I want to try, Miss. Ya, please. All is determiner Mm-mm. and fighting is noun. Mm-mm. It's immediately is adverb. Ya, very good. All determiner, kemudian fighting-nya noun, immediately-nya adalah adverb. Ada yang bertanya-tanya barangkali, kenapa kok fighting ini jadi noun? Kenapa fighting bukan verb? Ada? Kalau ada yang bertanya, ya sudah, nggak saya jelaskan gitu. Nanya dong, Miss. Oh, tanya. Nah. Jadi tadi ya, yang contoh linguistics is interesting subject. Tidak semua ing adalah Verb. verb ya. Verb. Ya. Betul. Jadi begini Mbak Mas. Pertama kali ketika ya, kalau saya disodorin passage, bacaan, kalimat atau apapun itu, mata saya tuh langsung lari ke satu titik. Apakah titik tersebut? Titik tersebut adalah verb. Langsung saya cari verbnya. Kenapa? Karena kalau saya sudah mampu mengidentifikasi verb di dalam kalimat tersebut, maka ketika saya baca, saya sudah tahu harus berhenti atau pause di mana untuk suara saya. Itu yang pertama ya. Nah, oleh karena itu, nomor 2 ini, yang pertama kali harus kita lihat adalah verbnya juga. All fighting stopped immediately. Kita sudah sama-sama tahu nih, stop itu kan artinya berhenti. Iya. Berarti stop ini adalah verb. Tadi memungkinkan nggak ada verb 2 dalam satu kalimat? Mungkin aja Miss, tapi harus pakai kayak to gitu, to. Oke lah, mungkin saja ya. Tapi kalau yang contohnya seperti ini, Yang itu enggak. misalnya dia verb, ini verb juga. Enggak. Nggak mungkin kan? Seperti tadi, I am learn kan tidak mungkin begitu. Nah, sama seperti ini. Ketika kita sudah punya doubt atau keraguan, karena tidak mungkin nih si verb ini ada 2 di kalimat nomor 2 ini, maka si fighting ini bukan kata kerja, bukan verb. Kalau fighting ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa berarti pertikaian. Semua pertikaian berhenti mendadak, berhenti langsung. Seperti itu. Jadi terkadang ing ini fungsinya sebagai kata benda. Contoh lain, lecturing is tiring. Ini ing kan di awal, tapi bukan berarti dia kata kerja. Dia fungsinya sebagai noun kelas katanya. Mana kata kerjanya ya? Is. Yes. Tiring juga bukan kata kerja. Tiring apa? Adjective. Adjective, betul. Karena tadi prinsipnya kita tambahkan melelahkan, menantang, menarik, dan lain sebagainya. Membosankan. Gitu ya. Ini jadi bisa kita katakan dia nih
bentuk gerund gitu. Gerund itu fungsinya sebagai nomina di awal dan harus diingkan. Contoh lain misalnya juga bisa yang agak mirip-mirip sedikit. Being a teacher is my dream. Misalnya. Langsung nih kita identifikasi, oh kata kerjanya adalah is. Karena kata kerjanya adalah is, berarti being ini nggak mungkin nih kata kerja. Oh, berarti subjeknya adalah being a teacher sebagai subjek. Is-nya adalah kata kerja. Begitu. Nomor 3, silakan. Yuk, nomor 3. Ayo, nomor 3, udah belum? 3. Sudah, silakan kalau sudah. Saya Iya. boleh coba ya. Boleh, monggo. Monggo. Did-nya what-nya itu tadi interrogative pronoun, set-nya verb, but I'm not sure about did. Ah, you're not sure, okay. Yang setnya adalah Maybe verb also, but I don't know is it correct or not. oh, ya, nggak apa-apa. Itu auxiliary nggak sih? Iya, did ini adalah auxiliary. Auxiliary itu apa artinya ya? Kata bantu kerja ya? Kata kerja bantu. Kata kerja bantu tuh. Kata kerja bantu. Maksudnya kata kerja bantu itu bagaimana? Kan kalau pernyataan dalam sebuah kalimat kan bisa bermakna positif dan juga negatif. Misalnya kalau positif, I know it. Ini positif maknanya, tahu. Tapi kemudian ketika kita mau mengatakan versi negatifnya, kan kita harus menambahkan I don't know it. Ya, seperti ini. Nah, untuk menambahkan makna dan membantu verba know ini supaya makna yang kita ingin tuturkan tuh tersampaikan begitu. Makanya dia dikatakan sebagai auxiliary atau kata kerja bantu. Membantu siapa? Membantu si know ini dalam menciptakan sebuah makna yang negatif. Tuh. Jadi did ini adalah auxiliary atau kata kerja bantu. Kemudian setnya adalah kata kerja, tapi tadi Mbak Nimas ya mengatakan bahwa what ini adalah interrogative. Sekarang interrogative. Nah, Anda harap ingat bahwa interrogative itu ketika WH word tadi diletakkan di awal kalimat. Who are you? Who made this mess? What are you talking about? Question. So is it conjunction? Yes. Coordinating ya, Miss? Ya, dia jadi bukan interrogatif karena tidak dijadikan sebagai hal untuk bertanya. Jadi kalau ada kalimat pertanyaan seperti ini sudah diawali oleh bentuk tanya, yang pertama adalah did, maka yang kedua bukan berfungsi sebagai bentuk tanya lainnya. Karena sudah diwakili oleh did. Kan nggak mungkin misalnya did you hear what did your father say? Gitu, misalnya begini ya. Did you hear what did your father say? Nggak mungkin seperti ini. Kenapa? Ini kan berarti ada dua pertanyaan. Ada dua kata tanya dalam satu kalimat. Cukup satu saja yang ada di awal. Oleh karena itu, bentuk did yang pertanyaan kedua ini kita hapus. Kenapa dihapus? Untuk menunjukkan bahwa dia statement, bukan bentuk tanya. Karena bentuk tanya sudah diwakili oleh did. Did you hear what your father said? Kemudian ini berubah jadi said, karena tadi lampau, did. Oleh karena itu, tadi kita kembali lagi mengingat-ingat bahwa fungsi dari
Subordinate in conjunction adalah untuk menggabungkan apa? Dua klausa. Klausa. Tatarannya pada klausa. Ada berapa klausa pada contoh yang nomor 3? Dua. Dua. Apa yang pertama? Did you hear? Ya, you heard. Hear Kemudian, your father. Your father said. nah, your father said. Ada dua klausa. Saya mau gabung ya sudah pakai what saja. Itu. Lanjut lagi ya, practice 2. Ini Anda diminta untuk menemukan cukup kata bendanya saja, verbs, adjectives, adverbs, dan juga prepositions. Silakan dikerjakan dulu. Miss, maaf Miss, tadi yang said itu apa Miss? Yang set verb, Oke, thank you Miss. ini pada nggak malam mingguan ya? Iya, Bun. No. Tiap Sejak Sabtu kuliah di rumah aja udah ya. Miss, mau tanya boleh Miss? Ya, boleh. Kembali yang tadi, yang all fighting. Mm-mm. Itu menandakan, kan gerund up, penandanya juga karena depannya all. Jadi nggak mungkin setelah all itu verb. Iya, betul sekali. Menunjukkan kuantitas kan? Kuantitas kan hanya bisa ditunjukkan jika dia lekat dengan kata benda. Oh iya, karena all ya. Oh iya. Ya, all books. Oh iya. Yang acara kemarin itu seminar nggak ada yang datang ya ke kampus? Seminar apa? Datang Miss aku ke online ya? Enggak, datang ke auditorium. Yang datang katanya Mbak Mai Rosi. Yang tentang kekerasan itu bukan Miss. Bukan. Yang Miss Ellen ya? Yang penulisan ya? Ya, big chapter. Sudah ya, langsung kita bahas mumpung belum kepotong maghrib. Nomor 1, silakan. Jadi menjawabnya nanti nouns-nya dulu apa, verbs-nya, adjective, sampai preposition gitu. Yuk silakan, nomor 1.
No one. Saya mi. Oh, silakan. Kak Nimas mau ya? Kak Nimas kayaknya. Prepositionnya belum. Nggak apa-apa, langsung spontaneously aja. Noun-nya girl, Mm-mm. letter, Mm. teacher, verb-nya brought and disappeared, Mm-mm. adjective-nya young and long, adverb-nya quickly, preposition-nya From. Yeah. Okay, I try to complete your answer, yeah. Jadi it is correct to say that the nouns are girl, letter, and teacher. The verbs are only two, which are brought and disappeared. Kemudian adjectives-nya tadi ada young and long. While adverbs we have three right there. They are very, Very then, quickly. quickly. Kemudian Verbnya disappear. disappear-nya verb. Only one. adverb-nya ada 2 atau 3? Three. Very quickly. Very, Very. then, quickly. Oh ya, N ya. Then. Bukannya Then. conjunction, Miss. Kalau and conjunction, kalau then bukan. Okay. Adverb. Adverb ya. Very quickly. Oke, nomor 2. Nih, Ya, silakan. tadi pronouns. Run, verb. To. Preposition bukan? Ya. Station, noun. Mm-mm. Ya, benar. Quickly, adverb. Ya, betul. Number 3. Number 3. She likes big present but not them. She is pronoun. Mm-mm. Likes is verb. Mm-mm. Big is adjective. Mm-mm. Present is noun. Mm-mm. But is conjunction. Mm-mm. Not is adverb. Then pronoun. Ya. Ya. Betul. Number 4. Noun and number 4 is Number 4. together. Yeah. Well, she and ada. Nouns. Well, she and my young John walk to school slowly. Well is interjection or adverb. She is pronoun. And is conjunction. My is possessive determiner. Tadi baru belajar Mortovich sintaksis soalnya. Yeah. Young is adjective. John is noun. Walk is verb. To is preposition. School is noun. Slowly is adverb. Ya. Betul. Ya. Oke, nah. Conjunction. Ya, Well, instruksinya kan mintanya noun, verbs, adjectives, verbs, and prepositions. Mbak dan Mes bisa hanya menyebutkan yang tadi saja juga nggak apa-apa. Yang John walk to school slowly itu saja. Nah, kemudian kalau Anda lihat di Google Classroom ya, coba lihat Google Classroom-nya dulu. Itu lecture 10 ada 2 attachment. Attachment yang pertama ini yang tadi PPT, attachment yang lain adalah lecture 10 worksheet. Coba Anda klik, kalau tidak muncul tolong di reload karena baru saya masukkan memang tadi sore ini. Lecture 10 ya, Miss. Lecture 10 worksheet, Anda klik attachment-nya. Nah, di sini sudah muncul, dia ada part A dan part B. Karena tidak bisa saya buatkan breakout rooms, jadi Anda kerjakan sendiri-sendiri, tidak perlu di-submit. Kerjakannya dengan mendownload ya dokumen ini, kemudian kan bisa diedit di PDF. Jadi yang part A ini Anda diminta untuk mengidentifikasi apakah statement tersebut benar atau salah.
Tapi cakupan materi dari worksheet ini hanya berada pada tataran lexicology. Jadi it's kind of evaluation dari previous meeting we had. Sampai yang hari ini juga. Kemudian untuk yang part B seperti biasa diminta untuk klasifikasi kelas katanya dari tabel yang ada. Bisa dipahami instruksinya? Bisa, Miss. Bisa ya, baik. Kalau begitu Anda kerjakan terlebih dahulu dengan melihat dari Google Classroom. Kalau sudah maghrib bisa langsung ini aja nanti izin untuk sholat. Verbnya yang mana? Oh iya. Verbnya ini ya. Oh iya. Rehat untuk sholat maghrib dulu ya, teman-teman. Kembali lagi nanti pukul 6:10. Baik, Oke, Miss. Miss. Ya, Miss. Oke.
Yang sholat maghrib sudah kembali? Sudah, Miss. Ya. Kita langsung jawab. Sudah selesai belum mengerjakannya? Baru 10. Baru 10. Belum, Ya sudah, saya tungguin dulu deh. Silakan dibaca nomor 1, langsung jawab juga. Aku, Miss. Ya, monggo, duluan aja deh, yuk. Blank, an adjective can come after a verb. The answer is true. Ya, betul. What verb? Kata kerja setelah kata sifat datang setelah kata kerja. Iya, what verb? One. Linking. Linking verb. Nah, linking verb, ya. Number 1, the answer is true. Number 2. Me. The word taught, as in she taught English to foreign students, comes from the lexeme thing. True. Oh, False. Taught itu bukan False. false. Lexeme is the False. fundamental unit. She taught Yeah. English comes from lexeme. Teach. 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 Iya. Teach, taught. Kalau ada haknya thought, baru dia think. Nomor 3, ayo lanjut. Based on the Cambridge Dictionary, knowledge is defined as an understanding of or information about blah blah. Sampai habis nih Miss bacanya. Ya, latihan pronunciation. Information about a subject that a person gets by experience or study, and which is either in the person's mind or known by people generally. This definition is called a lexical meaning. True. Yeah, true, the answer, because lexical meaning is derived from dictionary meaning. Dictionary meaning. Yeah. Denotative meaning. Yeah. Lanjut nomor 4. The lexemes stare and dream are listed in the lexicon. True. Ya, true. Lexicon itu artinya apa? A form of lexeme. List of lexemes. Yeah. Ya, list of lexeme, daftar lexeme itu lexicon. Number 5. Determining a word based on a space on either side of
It is a definition of a lexical method. False. Yeah, false. It's supposed to be Orthographic method. ya orthographical method. Jadi yang tadi bunyi vowelnya diubah menjadi ya, method. A method. Ya, method. Bukan method. Oh, satu lagi tadi karena Pak Tosim sama dengan Mbak Mulia. Tadi lafalnya untuk yang nomor 3 dan nomor 5. Sama-sama ada kata B-A-S-E-D. Lafalnya gimana itu? Best. Best. Kalau best artinya yang terbaik. Best. Base. Base. Ada diftongnya, base. 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 Nah, ya. Ada I, ada E, dan I. Oke, Miss. Titik-titik switching. Pernah dengar tidak ada istilah itu? Apa? Titik-titiknya apa? Titik-titik switching. CODE switching. Pernah dengar istilah itu? CODE. Code. CODE switching. Bacanya gimana tuh? Code. Ya. Banyak orang bilangnya bukan code, tapi code switching. Code itu ikan. Kalau minuman apa yang buat anak kecil tuh, yang rasa jeruk supaya badannya tinggi itu. Code emotion, Miss. Nah, Emotion. Minyak ikan itu. itu nama ikan kalau code ya. Iya. Makanya kalau ini code. Best. Lanjut lagi. Tadi nomor 6. Silakan. Considering word form only and not meaning is a definition of a semantic method. True. Kalau word False. form. False. Kalau word form kemana dia larinya dia? Morphological Not meaning. method. Kalau semantic method itu meaning. Sedangkan di sini keterangannya not meaning. Oh, not meaning. Oh iya. Nomor 7. Forming a new word can be done by compounding. True. Ya, true. Kalau yang di PPT contohnya Blackboard. bookcase, wallpaper, ya. Tuh, nomor 8. Informing a new. Okay. Go on. Go on. I already. Man Okay. first katanya. Mas Jo. Informing a new word, heaven is often used when two vowels come together. The answer is true. Ya, true. Hyphen is Hyphen. often used Yeah, when two compound. vowels come together. Misalnya cooperation. Cooperation. Nomor 9. Silakan. Aspirin. Blending. Aspirin is an example of blending. False. False. Jadi aspirin ini masuk ke ranah yang mana dari proses pembentukan kata? Coinages. Ya, kenapa coinages? It's come from technology. I don't know. Aspirin apa ya teknologi? Merek. Aspirin. Trade name. Brand. Nancy, Oh, aspirin brand, obat apa? Aspirin obat ya. Obat apa ya? Obat Pereda apa? sakit ya. Pereda sakit. Iya. Generic. Ya, lanjut nomor 10. The underlying word in linguistics is an interesting subject is a verb. Ini udah kesepil False. jawabannya. False. False. Interesting adjective. 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 Kemudian nomor 11. Silakan. True. True. The word true is an example of interjection. True. True. Ya, true. True. False. Interjection. The underlined word in both is true. Is determiner. True. True. Yeah. Ya, true. Number Determiner. 13. The underlined word in True. philosophy word. Yeah. True. 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 Is Possessive pronoun. Ya, possessive pronoun. True ya. 14. After the word become an adjective can follow. Answer true. True. Linking Contohnya he verb. becomes angry. Ya, linking verb. Yeah. Nomor 15. True.
Unlike an abbreviation, an acronym can be pronounced like a word. Yes, true. True. Ya, true. Kalau abbreviation contohnya tadi misal ATM, KTP, akronim puskesmas dan bandara. Yeah. Lanjut identity. Identity noun. Ya, Identity. identical. Equal adjective. Ya, Identify identical. verb. Verb. Identically Identically. adverb. Identification noun. Adverb, Noun, ya, yeah. identically, adverb, identification, noun. Noun. Nomor 2, observer, Observer noun. Noun. Observant, Noun. adjective, Observant, adjective, observantly, Adverb. adverb, observance, noun, Verb. noun, observation, noun. noun. Yeah. Number 3, personable, Personable is adjective, adjective, personal, also adjective. also adjective, personally, Adverb. Adverb, adverb, personality, Noun. noun, noun, personalize, Verb. verb, yeah, verb, dictate, Verb. verb, ya, mendikte ya. Kemudian dictator, Adjective. noun, Dictator. Noun. noun, noun, diction, noun, noun, dictatorial, adjective, Adjective. yeah, adjective. Number 5, user, Noun. user is Noun. noun, useful, User. Adjective. useful is adjective, adjective, usable, adjective, Adjective. adjective, usual, also adjective, also adjective, usefulness, noun, noun, yeah. Number 6, technical, Adjective. adjective, adjective, technicality, Noun. noun, Noun. yeah, Noun. noun, noun, technician, Noun. noun, noun in person ya, technically, yes, Adverb. adverb, adverb. Ya, nomor 7, credence, noun, noun, credulous. adjective, Iya, karena ada suffix -us ya, jangan lupa. Iya. Contohnya poison itu racun, poisonous beracun. yes, Credible, Adjective. adjective, adjective, credibly, Adverb. adverb, adverb, credulousness, noun, noun, ya, presence, noun, noun, presenter, also noun, noun, presentation, Noun. also noun, noun, presentable, Adjective. adjective, presently, Adverb. adverb, Adverb. humanist, noun, person, bisa ya, bisa person, bisa juga bersifat humanis. iya, Kemudian humanize, verb, humanize, Adverb. ya verb karena ada eyes-nya. Humanity, Verb apa? Adverb, Miss? Noun. yang mana? humanize is verb, Humanize, verb, kata kerja. Yang humanity, Noun. noun, ya humanity, noun, humanly, Adverb. adverb. adverb, humanitarian, Ah, ini adjektif apa noun ya? bisa 2 Mas Jo. Iya, iya. Siap. Ya. Bisa 2, bisa noun, bisa adjective. Nomor 10, kolonial. Adjective. Adjective, Ya, ini juga bisa 2 kalau kita cek di kamus. Kemudian colonialism, noun, noun, colonialize, Verb. verb, verb, colonialist, Noun. noun, noun. Bersifat kolonial juga bisa noun, bisa adjective. Kemudian colonialization, noun. bisa noun. Ya, ada yang mau ditanya terkait materi ini nih, part of speech hari ini, leksikologi. Minggu depan masuk ke sinteks tataran phrase. Jadi Mbak dan Mas cari-cari materi tentang phrase ya. Sembari siap. Anda berpikir mau nanya apa, saya mau
Absen dulu. Mau hitung presensi. Absen tuh kata kerjanya apa ya? Absen kan adjektif ya. Mau absen dulu itu rata-rata orang Indonesia begitu. Absen. Jangan lupa absen. Padahal jangan lupa bolos gitu maksudnya. Berarti jangan lupa apa present. Mengisi kehadiran gitu ya. Tapi kepanjangan. Darwin Owen ada. Attendance kali ya. Ada mem, Ya. ada mem. Oke, kalau attendance nanti kehadiran ya, noun. Kehadirannya. Yang mana sih? Gak dengar. Mbak Masita ada. Nggak ada. Mbak Gloria Ada kayaknya tadi, Miss. ada. Ada mem, Mbak ada mem. Ada, Ada, ya? ada. Oke. Mbak Shifta ada. Ya. Mas Muhammad Supian Jawahir. Enggak ada. Nggak ada. Mbak Konita. Mbak Mulia. Ada. Oke. Ada mau. Ada. Ya, Mbak Mulia ada. Mbak Kartika ada ya. Ada Bun. Ada. Oke. Bun. Jangan Bun atuh. Ada Mem. Pelan. Maafin. Enggak keluar lantai. Pak Handi ada ya. Pak Handi Ya, ada. hadir. Ya. Mas Hadir. Ahmad Izzadin ini nggak pernah kelihatan ya? Ada Miss. Oh, Oh, ada dia. Mas Ahmad, ada. Mas Gusti. Present, ma'am. Ya, ada. Mbak Nimas ada. Mbak Sisilia saja ada. Ada. Oke. Apa? Farhan Hanif ini nggak pernah ada ya Ya sepertinya. sebentar, Mama selesai dulu. Mbak Dwi Handayani. Ada, Miss. Ya, Mbak Rika. Hadir. Oke, Mas Fabian. Tidak ada. Aina tidak ada. Mbak Adisa. Mbak Adisa nggak ada. Mbak Gusni Ani. Present, ma'am. Ya. Oke, Pak Tosim ada. Rahel Fania. Ada. Yasmin Aulia Harahap juga tidak ada ya. Mbak Reina. Present. Ada. Present. Mbak Survia. Ada. Ada. Mbak Cecilia Feti. Present, ma'am. Oke. Sudah berpikir apa yang mau ditanyakan? Tentang apa, Mem? Tidak ada, ya alhamdulillah kebenaran kalau tidak ada. Ya sudah, kalau begitu kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Ada baca-baca materi tentang apa tadi? Phrase. Sintak. Sintaks. Sintaks. Sintaks, tatarannya phrase. Nanti pindah tuh, berkembang. Jadi dari phrase, clause, sentence, sentence juga simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence gitu. Banyak ya, Miss. Terakhir baru Banyak. enak kan linguistik, seru. Iya, tadi Enggak. belajar morfosintaks jadi nyambung, Mims. Gimana Mas Jo? Linguistik. Tadi pagi kebetulan belajar morfosintaks jadi nyambung sama Adrenalinnya. mata kuliah ini. Oh iya, Linguistik semua. Oh, iya. Dengan Bu Risna ya, Mas Jo ya. sama Habis ini dari Pak uraian Komara. ini. Pak Oh, Pak Komara. Komara, betul. Iya. Kita Bu Morfosintaks itu Risna. memang 1 sampai 7 pertemuan dia morfologi. 9 sampai 15 sinteks. Iya, itu Enak pusing tuh, banget. jadi ketemu ini beririsan. Waduh. Seru tapi seru. Iya, syukurlah kalau gitu. Ya sudah, makasih ya teman-teman. Ya, Oke. Ya, selamat malam mingguan. Baik. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum. Thank you, Mem.